2, 3. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan psikologi sosial dalam bidang lingkungan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nindya Praja Nobertus Jansen Woda Gileraja, NPP 301147, kelas A1 dan absen 20, beserta rekan saya. Nama saya Andi Muhammad Asranditas Tambasmi, NPP 301172, kelas H1, absen 21. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu adalah psikologi sosial dalam bidang lingkungan. Psikologi lingkungan berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi tanaman, hewan, objek material, dan manusia. Maksudnya ada beberapa hal yang dapat menimbulkan ketegangan lingkungan atau environmental stress. Misalnya keadaan ruangan yang akan memicu kejiwaan seseorang, suhu, suasana, dan sifat cahaya. Jadi pengaruh lingkungan terhadap kejiwaan seseorang dapat bersifat internal, eksternal, dan transendental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lingkungan dalam psikologi sosial. Terdapat jenis-jenis lingkungan dalam psikologi sosial yang juga banyak digunakan dalam psikologi lingkungan. Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah itu seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan atau binaan. Itu seperti jalan raya, perumahan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, lingkungan sosial, dan yang keempat, lingkungan yang dimodifikasi. Hubungan individual dengan lingkungan, sikap individu terhadap lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama, individu menolak atau menentang lingkungan. Yang kedua, individu menerima lingkungan. Dan yang ketiga, individu bersikap netral. Selanjutnya, mengenai masalah lingkungan dalam psikologi sosial dalam bidang yang pertama yaitu perspektif kognitif. Perspektif kognitif direfleksikan dalam penelitian psikologi sosial pada banyak hal. Namun, ada dua hal yang mungkin paling penting, yaitu yang pertama, psikologi sosial telah mencoba menerapkan pengetahuan dasar tentang ingatan, penalaran, atau reasoning, dan pembuatan keputusan pada berbagai aspek dari pemikiran dan perilaku sosial. Yang kedua, ketertarikan yang semakin besar pada pertanyaan tentang bagaimana kita merespon, bagaimana kita memproses informasi sosial, apakah secara tepat atau asal-asalan, dan asal-asalan untuk mengurangi usaha secara heuristik, atau secara lebih hati-hati dan penuh usaha, atau secara sistematis. Selanjutnya adalah penerapan psikologi sosial. Tema selanjutnya adalah bertambahnya kepedulian untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang didapatkan dari psikologi sosial. Semakin besar minat untuk menerapkan hasil-hasil penelitian dan prinsip-prinsip psikologi sosial terhadap pemecahan dari masalah praktis. Selanjutnya, penggunaan perspektif keragaman budaya, meningkatkan pengakuan terhadap pentingnya perbedaan budaya, etnik, dan gender. Bidang psikologi sosial telah lebih banyak menggunakan perspektif keragaman budaya, multikultural perspektif, yaitu suatu perspektif yang secara hati-hati mempertimbangkan peran budaya dan keragaman manusia sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku dan pemikiran sosial. Selanjutnya, meningkatnya perhatian terhadap pentingnya peran faktor biologis dan perspektif evolusi.
Tren penting lainnya dalam psikologi sosial modern adalah meningkatnya pengaruh perspektif biologis atau evolusi. Selanjutnya, faktor dan kondisi yang membentuk perilaku sosial dan pemikiran sosial pada individu. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Kita sering secara kuat dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Selain itu, kita juga sering dipengaruhi oleh penampilan orang lain. Faktor yang kedua yaitu proses-proses kognitif. Reaksi kita dalam suatu situasi akan sangat bergantung pada ingatan kita tentang perilaku seseorang di masa lalu dan kesimpulan tentang kebenaran alasannya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa proses-proses kognitif memainkan peran penting dalam perilaku dan pemikiran sosial. Faktor dan kondisi selanjutnya yaitu variabel-variabel lingkungan, pengaruh dari lingkungan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik memang berpengaruh terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Sehingga variabel ekologis juga menjadi bahasan dalam psikologi sosial modern. Selanjutnya, faktor dan kondisi selanjutnya yaitu konteks budaya. Istilah budaya mengacu pada sistem yang dibagi atau dipahami bersama, persepsi dan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang dalam kelompok tertentu. Yang keempat, pendekatan behavioral terhadap masalah lingkungan. Behavioristik yang dikemukakan oleh Insight adalah pendekatan tingkah laku yang didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah pada kesimpulan yang dapat diuji. Berasal dari penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulannya. Selanjutnya, memandang simptom sebagai respon bersyarat yang tidak sesuai atau unadaptive conditioned response. Selanjutnya adalah memandang simptom sebagai bukti adanya keliruan hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video maupun PPT yang kami tampilkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.